Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun fi mujibatil ghusli. Fasal yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Mandi di sini yang dimaksud mandi itu adalah mandi wajib. Jadi mujibatil ghusli adalah perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib. Wal ghuslu lugatan sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Ghuslun, lafadz ghuslun secara bahasa adalah sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan, mengalirkan air terhadap sesuatu mutlaqan secara mutlak. Jadi ada dua lafadz yang hampir sama. Yang pertama itu ada ghuslun atau al-ghuslu, yang kedua ada ghuslun atau al-ghuslu. Ini perbedaannya, kalau ghuslun itu mandi, kalau ghuslun itu membasuh atau hanya mengalirkan kepada sebagian anggota badan. Jadi yang dimaksud al-ghuslu menurut bahasa adalah mengalirkan air terhadap sesuatu mutlakon, secara mutlak. Wasyar'an, sedangkan lafadz ghuslun menurut syariat adalah sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Ghuslun, al-ghuslu menurut syariatnya adalah sayalanuhu, mengalirkan air, ala jami'il badani, ke semua badan secara merata, maksudnya biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu. Adapun niatnya yang sering kita ketahui, nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Saya ulangi, niat yang biasa dilakukan adalah atau diucapkan nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Lalu walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Adapun perkara yang dapat mewajibkan mandi, sittatu asya'a, ada 6 perkara. Salah satu 3 perkara, minha dari 6 perkara, tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. 3 perkara yang bisa terjadi pada laki-laki, wan nisa'u, dan perempuan. Jadi ada 6 perkara yang mewajibkan terhadap mandi wajib. 3 perkara yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Apa saja 3 perkara yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan itu? Wahia iltiqa'ul khitanaini. Apa yang dimaksud iltiqa'ul khitanaini itu adalah bertemunya 2 persunatan. Jadi kan laki-laki kan wajib sunat atau khitan, perempuan juga wajib khitan. Jadi bertemunya 2 persunatan. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqa, terkadang iltiqa'ul khitana ini itu diungkapkan dengan bi'ilaji hayyin wadhihin ughayyabah hasyafatadz dzakari minhu. Jadi dengan memasukkannya seseorang atau laki-laki terhadap hasyafahnya. Hasyafah di sini ya kemaluannya itu, helmnya atau helmnya zakarnya seorang laki-laki dimasukkan kepada kemaluannya si perempuan. Maka terjadilah yang namanya iltiqa'ul khitana ini. Sehingga itu mewajibkan mandi besar atau mandi. Au qadraha min maqtu'iha fi farjin, atau kalau tidak punya zakar atau terpotong zakarnya, maka kita memperkirakan. Jadi hanya memperkirakan saja zakarnya sudah masuk. Wa yasiru al-adamiyyu al-mulaju fihi junuban, sehingga manusia atau anak Adam yang memasukkan hasyafahnya tadi junuban, menjadi junub. Bi'ilaji ma dzukir, disebabkan memasukkan sesuatu yang telah disebut, yaitu memasukkan hasyafahnya. Wa illam yunzil, sekalipun tidak insal atau tidak keluar mani.
Jadi bersetubuh itu dapat membatalkan bersetubuh itu dapat mewajibkan terhadap mandi wajib sekalipun tidak keluar mani atau inzal. Amal mayyitu fala yu'adu gusluhu biilajin fihi. Adapun mayit yang dimasuki zakar atau memaksa zakarnya mayit dimasukkan ke dalam kemaluan perempuannya, fala yu'adu gusluhu, maka tidak perlu diulangi mandinya. Jadi seandainya ada mayat sudah dimandikan, ternyata hasafahnya dimasuki atau dimasukkan ke punyawan perempuan atau sebaliknya. Wa amal khunsa al muskilu, adapun khunsa muskil, ini di keterangan di video kemarin yang dikatakan khunsa muskil itu ya seseorang yang memiliki dua kelamin. Jadi muskil ini laki-laki perempuan, punya hasafah juga punya farji. Jadi falau ghusla alaihi bi ilaji hasafatihi, maka tidak wajib mandi disebabkan hasafahnya dimasukkan, wala bi ilajin fi kubulihi, atau hasafahnya dimasukkan kepada kubul yang satunya atau alat kelamin yang satunya. Karena unsa muskil itu memiliki dua alat kelamin. Kemudian perkara yang bisa terjadi pada laki-laki dan pada perempuan yang mewajibkan mandi, yang nomor 2 adalah waminal mustaraki inzalu. Apa maksudnya inzal? Inzalul mani, yaitu keluar mani, ay khurujul mani, yakni keluar mani. Jadi ini juga bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Min syakhsin, dari seseorang, walau bi ghairi ilajin, sekalipun tanpa bersetubuh atau ilaj, dimasukkan ke kemaluannya yang lawan jenis. Wa in qallal maniyu, sekalipun mani yang keluar itu sedikit. Kakotrotin, satu tetes, satu hembusan. Walau kanat, sekalipun mani tersebut ala launid dami, warnanya seperti darah. Walau kanal khariju bijima'in aw ghairihi, sekalipun mani yang keluar tadi itu disebabkan jima atau selainnya jima. Fi yaqdatin aw naumin, baik dalam keadaan tersadar atau bangun, aw naumin, atau dalam keadaan tidur. Bisyahwatin, dengan syahwat, aw ghairiha, atau tanpa syahwat. Min tariqihi al-mu'tadi aw ghairihi, baik dengan jalan yang sudah biasa atau dengan cara yang sudah biasa, aw ghairihi, atau jalan yang tidak biasa. Maksudnya perkara atau jalan yang tidak biasa itu adalah ka'anin kasara sulbuhu fa kharaja maniyuhu. Seperti tulang belakangnya atau tulang ekornya itu hancur, pecah, fa kharaja maniyuhu, lalu keluar maninya. Jadi inzalul mani itu, pokok inzalul mani atau keluar mani maka wajib, baik disebabkan dengan jima atau selain jima, dalam keadaan bangun atau dalam keadaan tidur, dengan syahwat atau yang tidak syahwat, dengan cara yang biasa atau yang tidak biasa, maka ketika keluar mani maka tetap wajib untuk mandi. Wa minal mustaraki, juga perkara yang bisa terjadi antara laki-laki dan perempuan itu adalah al-mautu, mati. Jadi kalau orang meninggal atau orang mati itu ya wajib kita mandikan. Mandinya itu adalah mandi wajib. Illa, kecuali fi syahid, orang yang syahid, yakni mati dalam keadaan peperangan di'ila'i kalimatillah, yakni membela agamanya Allah, maka tidak perlu untuk dimandikan. Kemudian selanjutnya perkara yang dapat mewajibkan kepada mandi yaitu wasalah satun takhtassu bihan nisa. 3 perkara yang selanjutnya ini dikhususkan bagi perempuan. Jadi 3 perkara tadi bisa terjadi antara laki-laki atau bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 3 perkara yang selanjutnya dikhususkan bagi perempuan saja. Apa saja yang 3 perkara? Wahya al-haidu, yang pertama adalah haid. Apa haid itu? Adalah ad-damu al-khariju min imra'atin balawat tis'asinina qamariyatan.
darah yang keluar dari seorang perempuan balagotis asinin yang usianya mencapai 9 tahun komariatan secara hitungan hijriyah atau komariah. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan atau dari kemaluan perempuan yang perempuan tadi sudah mencapai umur 9 tahun. Tapi kadang ada orang-orang itu atau perempuan-perempuan belum umur 99 tahun sudah keluar darah haid, maka tetap itu diwajibkan untuk mandi. Kapan mandinya? Ya setelah darah haidnya itu sudah tidak keluar lagi. Perkara yang kedua yang khusus bagi perempuan nifasuh, nifas. Nifas di sini juga sama darah, tapi waktu keluarnya berbeda. Wahwa adapun nifas ini ad-damu adalah darah. Al-khariju yang keluar akibal wiladati setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan kemudian ada darah yang keluar dari kemaluan perempuan, maka itu adalah darah nifas. Ini juga fa innahu mujibun lil ghusli qat'an. Juga nifas ini juga mewajibkan kepada mandi qat'an pasti. Perkara yang selanjutnya yang dapat mewajibkan kepada mandi adalah wal wiladatuh. Apa wiladah itu? Adalah melahirkan. Al mashubatu bil balali, baik yang melahirkan itu dibarengi dengan basah atau biasanya itu air ketuban, ya. Mujibatun lil ghusli faqat, juga dapat mewajibkan kepada mandi. Jadi melahirkan yang dibarengi atau yang diiringi dengan basah atau yang diiringi dengan air ketuban. Tapi wal mujarradu tu anil balali, ada orang itu yang melahirkan tapi air ketubannya tidak keluar. Tapi juga dapat mewajibkan kepada mandi fil asoh, tapi menurut pendapat qaul asoh. Jadi ada 6 perkara yang dapat mewajibkan kepada mandi wajib itu sendiri. 3 perkara bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 3 perkara khusus bagi perempuan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.